Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang menghadapi masalah. Masalah yang kita hadapi hari ini bukan masalah kecil. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah masalah yang sangat besar. Masalah yang kita hadapi hari ini bukan masalah berskala nasional, akan tetapi bahkan jauh lebih besar dari itu. Masalah internasional. Mengapa demikian? Karena seluruh dunia hari ini sedang berperang melawan satu masalah besar yang kita kenal dengan virus corona. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan hari ini untuk menghadapi situasi seperti ini adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin, walau bagaimanapun juga virus corona ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah. Karena selain Allah, masih Allah itu adalah makhluk semuanya. Yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Terlepas dari informasi yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari kelelawar, ada juga isu yang mengatakan bahwa virus ini diciptakan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk maksud dan tujuan tertentu. Wallahu a'lam. Akan tetapi satu hal yang pasti dan satu hal yang tidak terbantahkan adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan virus ini ada, maka virus ini tidak akan pernah ada. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan virus ini menyebar, maka ia tidak akan pernah menyebar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan virus ini membahayakan manusia, maka ia tidak akan pernah bisa memudaratkan manusia. Tidakkah kita ingat kisah yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam? Ketika kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang sangat disayanginya, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk menyembelih Ismail dengan pedang yang sangat tajam sekali, kita semua tahu kisahnya. Apakah leher Nabi Ismail putus atau tidak? Jangankan terputus, tergores pun tidak. Secara logika manusia, rasanya hal ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin pedang yang begitu tajam, yang bisa membelah batu menjadi dua, batu yang keras terbelah dua, akan tetapi tidak bisa walau hanya melukai leher baginda Nabi Ismail. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan pedang yang tajam itu melukai Ismail. Maka begitu pula kondisi kita hari ini. Begitu pula dengan virus corona ini. Mengapa virus ini bisa ada? Mengapa virus ini bisa menyebar? Mengapa virus ini bisa mematikan? Karena Allah sudah berkehendak demikian. Kalaulah seandainya Allah tidak berkehendak, maka virus itu tidak akan pernah ada. Kalau Allah tidak berkehendak, virus itu tidak akan menyebar. Dan kalau Allah tidak berkehendak, maka virus itu tidak akan pernah bisa mematikan. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang bisa kita lakukan hari ini untuk menghadapi situasi seperti ini adalah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita, agar Allah selamatkan keluarga kita, agar Allah selamatkan masyarakat kita, dan Allah selamatkan kita semua dari virus ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segera virus ini dari muka bumi. Amin ya Allah. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, salah satu hal yang juga bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini adalah dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memperbanyak istighfar. Karena salah satu manfaat terbesar daripada kita merutinkan istighfar adalah istighfar itu bisa menjadi wasilah Allah kabulkan segala hajat kita.
Allah kabulkan segala hajat kita insya Allah. Salah satu hajat kita yang terbesar saat ini adalah kita hari ini sedang menghadapi virus yang sangat berbahaya. Kita hari ini sedang menghadapi virus yang mematikan. Salah satu hajat kita adalah kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ini. Allah segera mengangkat virus ini dari muka bumi. Maka salah satu caranya adalah perbanyak istighfar. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengabulkan segala apa yang kita inginkan. Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu kisah tersebut di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah muridnya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hambali. Kisah ini membuktikan bahwa istighfar ini bisa menjadi wasilah Allah kabulkan hajat kita. Suatu ketika di akhir hayatnya Imam Ahmad bin Hanbal, di akhir hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bercerita bahwa pada suatu hari entah kenapa tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal ingin sekali pergi ke satu kota di daerah Irak, kota Basrah. Padahal beliau saat itu berada di Baghdad, di pusat kotanya Irak. Entah kenapa tiba-tiba beliau ingin sekali ke Basrah, padahal tidak ada undangan, tidak ada janji, tidak ada satu keperluan apapun. Entah kenapa tiba-tiba beliau ingin pergi ke Basrah. Maka pergilah Imam Ahmad bin Hanbal ke Basrah. Sampai ke Basrah malam hari, setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah di sebuah masjid, Imam Ahmad berencana untuk istirahat di masjid tersebut, ingin tidur karena untuk melepas lelah seharian dalam perjalanan. Kemudian datang pengurus masjid. Wahai Syekh. Dalam bahasa Arab, Syekh itu pemakaiannya ada 3. Yang pertama untuk orang yang sudah tua, yang kedua untuk orang yang kaya, dan yang ketiga untuk ulama. Itu pemakaian Syekh. Namun dalam kisah ini, Syekh yang dimaksudkan oleh pengurus masjid ini adalah orang tua. Karena pengurus masjid ini tidak kenal bahwa ini adalah Imam Ahmad, seorang ulama besar. Imam Ahmad ulama besar, 1 juta hadis dihafal dia. Cuman karena waktu itu tidak ada teknologi, jadi orang hanya kenal namanya saja. Imam Ahmad saat itu sudah terkenal ke seluruh Irak. Orang-orang dari jauh kenal nama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak pernah melihat orangnya. Dan sehingga pengurus masjid ini tidak tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bertanya, wahai orang tua, ngapain kamu di sini? Imam Ahmad menjawab, saya musafir, saya ingin istirahat di sini. Tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya didorong-dorong Imam Ahmad bin Hanbal sampai keluar masjid. Sampai di luar masjid, Imam Ahmad bin Hanbal berpikir bahwa kalau di dalam tidak boleh, di teras masjid boleh. Akhirnya keluar lagi pengurus masjid tadi. Wahai Syekh, kenapa kau tinggal di sini? Apa yang akan kau kerjakan di sini? Saya musafir, saya ingin istirahat di sini. Tidak boleh. Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun tidak boleh. Akhirnya didorong lagi Imam Ahmad sampai ke jalan. Nah, sampai di jalan, ternyata dekat masjid itu ada sebuah rumah, di mana di dalam rumah tersebut ada seorang penjual roti. Akhirnya si penjual roti ini melihat ada orang yang sedang dorong-dorong, dia panggilnya, wahai orang tua, kemarilah, kau boleh beristirahat di rumahku. Baiklah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal datang ke rumahnya penjual roti. Nah, di rumahnya ini Imam Ahmad melihat ada satu kebiasaan baik yang dilakukan oleh penjual roti ini. Dia selalu istighfar. Ketika membuat adonan roti, ia istighfar. Ketika menaruh garam, ia beristighfar. Ketika ditanya, ia menjawab. Ketika tidak ditanya, ia istighfar. Itu selalu dikerjakannya. Membuat Imam Ahmad penasaran. Sehingga Imam Ahmad bertanya, berapa lama engkau telah mengamalkan ini? Wahai orang tua, katanya, saya sudah berjualan roti selama 30 tahun. Berarti saya amalkan istighfar ini sudah 30 tahun lamanya. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apa manfaat yang kau peroleh dari istighfarmu itu? Apa kata penjual roti tadi? Segala hajat yang aku mohonkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Namun katanya ada satu permohonan saya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya selalu berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya datang dari jauh, dari Baghdad kemari. Saya tidak tahu mengapa.
saya singgah di masjid sampai didorong-dorong keluar ke jalanan seperti ini, ternyata istighfarmu yang membawa saya ke sini, kata Imam Ahmad. Masya Allah, terkejut penjuroti ini. Ternyata orang yang di hadapannya ini adalah orang yang selama ini dia harapkan perjumpaan dengannya. Saya adalah Imam Ahmad bin Hambal, katanya. Maka terkejut penjuroti ini, langsung dipeluknya Imam Ahmad dan dicium tangannya. Faedah besar dari istighfar. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Mendawamkan istighfar, merutinkan istighfar, insya Allah menjadi wasilah Allah kabulkan doa kita. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini adalah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tadfa'ul bala." As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini adalah ikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah kita sudah menghimbau kepada kita semua. Ada banyak himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah hindari keramaian, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Maka patuhi, karena apa yang disampaikan oleh pemerintah kita itu untuk kebaikan untuk kita bersama. Maka para hadirin, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini adalah, jika kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari musibah ini, dari virus ini, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan juga Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, perbanyak istighfar. Karena insya Allah dengan memperbanyak istighfar bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat kita. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu dapat menolak segala bala. Dan yang terakhir, ikutilah aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita. It's caught in the crossfire.